Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada hari Kamis 24 Ramadan ini kita kembali melanjutkan bahasan safar. Kita lengkapi dari buku kecil ini sambil nanti kita akan balik nanti insyaallah di pertemuan berikutnya tentang amalan-amalan yang keliru di bulan Ramadan dari buku Panduan Ramadan Kontemporer, dan satu pembahasan lagi tentang perpisahan dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita lihat bahasan safar, ada dua bahasan tersisa karena bahasan tentang amalan saat safar atau ketika mau berangkat sampai balik lagi itu sudah kita bahas di buku Panduan Ramadan Kontemporer ya. Maka saat ini kita bahas dua pembahasan tersisa, yaitu safar thalabul ilmi dan safar yang terlarang. Baik, dibaca halaman 46, kisah para ulama ketika belajar. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, apakah seseorang perlu bepergian dalam rangka menuntut ilmu? Beliau menjawab, tentu, demi Allah hal itu sangat penting. Alqamah bin Qais an-Nakhai dan Aswad bin Yazid an-Nakhai rahimahullah, keduanya penduduk Irak, mendengar hadis dari Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tinggal di Madinah. Maka mereka berdua tidak merasa puas sehingga mereka pergi ke Madinah dan mendengar hadis tersebut langsung dari Umar. Ya, apakah perlu orang itu belajar bepergian untuk ilmu? Iya, tentu demi Allah itu sangat penting. Nah, ini dikatakan oleh Imam Ahmad ketika ditanya seperti itu. Terus Said bin Musayyib berkata, aku terbiasa bepergian selama berhari-hari demi mencari satu hadis. Nah, dia cari satu hadis itu berhari-hari demi mendapatkan satu hadis saja. Terus Abul Aliyah berkata, kami mendengar suatu hadis dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tinggal di Basrah, daerah di Irak. Tidaklah kami puas sampai kami bepergian ke Madinah dan mendengar hadis itu langsung dari mereka. Nah, ingin mendengar hadis langsung dari mereka gitu. Jadi kami mendengar suatu hadis dari sahabat Rasul. Kami tinggal di Basrah, yaitu di Irak, tapi ingin ke Madinah untuk mendengar hadis itu secara langsung. Nah, itu semangatnya para ulama menempuh perjalanan dari Basrah, yaitu di Irak sana sampai di Madinah. Terus Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah bepergian demi menuntut ilmu ketika beliau berumur 20 tahun. Beliau kembali ke negerinya ketika berumur 65 tahun, sehingga beliau bepergian selama 45 tahun. Beliau kembali ke daerah asalnya ketika sudah tua. Kemudian beliau menikah dan dikaruniai beberapa orang putra. Beliau banyak mengajarkan hadis. Nah, ini belajarnya 45 tahun, dari usia 20 sampai 65 tahun. Berarti tidak terhalang juga yang sepuh, yang tua untuk belajar. Dan di sini tanda semangatnya para ulama pergi bersafar untuk belajar seperti itu. Terus Al-Hafiz Abul Ala Al-Hamdani rahimahullah, berjalan 30 farsakh dalam satu hari, kurang lebih 159 km. Beliau berulang kali bepergian menuju Baghdad dan Asbahan dengan berjalan kaki dan memikul kitab-kitab di punggungnya. Nah, dia pikul kitab-kitab di punggungnya itu berjalan kaki ya, sejauh 30 farsakh, sekitar 159 km. Nah, terus Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, Imam Ahmad berkeliling dunia sebanyak 2 kali untuk mengumpulkan hadis dalam kitab Al-Musnad. Jadi Imam Ahmad punya kitab Musnad ya. Nah, di situ dikumpulkan dengan cara beliau keliling dunia sebanyak 2 kali untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada. Terus adapun sekarang kita tinggal membeli kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sungguh uang yang kita keluarkan untuk membeli kitab tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan Imam Ahmad untuk mengumpulkan dan menulis hadis-hadis tersebut. Jadi kalau kita membandingkan dengan perjalanan Imam Ahmad dengan uang yang kita gunakan untuk ganti biaya cetak ya, itu belum
sebanding dengan perjuangan Imam Ahmad dalam mengumpulkan hadis. Terus Ibnu Khalkan berkata dalam biografi seorang ahli tafsir yang masyhur, Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi, salah satu kaki Az-Zamakhsyari diamputasi. Beliau berjalan dengan kaki palsu terbuat dari kayu, sebab diamputasinya kaki beliau adalah ketika di sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu ke negeri Khawarizmi, turun salju lebat dan udara sangat dingin. Beliau lalu terjatuh karena udara yang sangat dingin tersebut. Bersama beliau ada seorang saksi bahwa kakinya diamputasi karena sebab ini. Supaya tidak ada salah sangka bahwa sebabnya adalah karena kejahatan yang menimpanya, salju dan udara yang sangat dingin di negara itu sering membuat orang terjatuh. Orang yang tidak mengetahuinya tidak akan bisa menghindarinya. Nah, jadi dia itu terjatuh, terus kakinya itu dalam keadaan diamputasi karena sebab ini. Nah, itu pun untuk berjalan menuntut ilmu. Terus Huzaimah bin Ali berkata, jari tangan Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi harus diamputasi di perjalanan menuntut ilmu karena udara yang sangat dingin. Ya, ini juga diamputasi di perjalanan menuntut ilmu karena udara yang sangat dingin. Nah, cerita para ulama itu sampai segitunya ya. Nah, itulah petualangan para ulama dalam menuntut ilmu. Sungguh luar biasa, safar mereka sungguh benar-benar suatu perjuangan, bukan sekadar jalan-jalan atau berliburan. Walaupun jalan-jalan atau berliburan itu boleh, tapi ada tujuan yang paling bagus adalah safar tersebut digunakan untuk thalabul ilmi. Nah, sekarang kita lihat safar yang terlarang. Kita hindari safar yang terlarang, ada di halaman 79 ya. Yang pertama, larangan bagi wanita bersafar tanpa mahram. Larangan bagi wanita bersafar tanpa mahram. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiril mar'atu salasata ayyamin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ya, bersafar 3 hari. 3 hari bukan patokan ya, pokoknya dia disebut bersafar, dia harus bersama mahram. Wanita ini harus bersama mahramnya. Terus diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Faqala rajulun ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kadza wa kadza wa imra'ati turidul hajja. Faqala ukhruj ma'aha. Seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya. Seorang lelaki tidak boleh berkholwat berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahram wanita tersebut. Kemudian ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, aku ingin keluar mengikuti peperangan ini dan itu, namun istriku ingin berhaji. Beliau bersabda, lebih baik engkau berhaji bersama istrimu. Nah, di sini istrinya ingin pergi sendiri gitu ya. Di sini istrinya ingin pergi berhaji. Ya, kemudian suaminya ini ingin pergi perang. Seorang lagi tidak boleh berkhalwat. Terus kemudian ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, aku ingin keluar mengikuti peperangan, namun istriku ingin berhaji. Jadi istrinya ingin berhaji. Terus Nabi SAW katakan, sudah kamu gak usah ikut perang, temani istrimu dalam berhaji tadi. Menunjukkan wanita ketika safar mesti ditemani oleh mahram. Maka suatu yang terlarang ya jika wanita pergi tanpa mahram tadi. Dan ini lebih menjaga wanita ya, karena Islam itu menjaga hifdzun nafsi, yaitu menjaga diri ya. Jadi ada diri wanita itu dijaga. Di antara bentuk penjagaannya adalah seperti ini, yaitu wanita tidak dibiarkan bebas pergi bersafar demi keamanan dirinya pula. Terus larangan berliburan ke negeri kafir. Pada asalnya seorang muslim maupun muslimah tidak boleh bersafar ke negeri kafir karena umat Islam diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya terus langsung, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu bertempat di neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, itu surat An-Nisa ayat 97 sampai 98 menunjukkan orang yang berada di negeri kafir suruh berhijrah. Kalau dia tidak bisa menegakkan syariat Islam, dia keluar dari situ. Maka tentu saja kalau kita masuk ke negeri tersebut ya tidak diperkenankan gitu, kecuali ada tujuan tertentu. Lanjut lagi dalam ayat di atas. Dalam ayat di atas, Allah tidak memberikan uzur untuk tinggal di negeri kafir kecuali bagi orang-orang yang lemah yang tidak mampu untuk berhijrah, serta untuk orang-orang yang ingin menegakkan agama di negeri tersebut dengan cara berdakwah kepada Allah dan menyebarkan Islam. Lantas, jika ada yang malah mau jalan-jalan berpelesir dari negeri muslim ke negeri kafir, maka jelas itu tindakan yang keliru dan terlarang. Ya, cuma jalan-jalan saya tidak ada keperluan, ini tindakan keliru dan terlarang. Terus kendati demikian, seorang muslim boleh bersafar ke negeri kafir hanya jika ada kebutuhan. Hal itu dibolehkan asalkan memenuhi 3 syarat. Ya. Di sini dibolehkan untuk bersafar ke negeri kafir hanya jika ada kebutuhan, dan ini kalau memenuhi 3 syarat. Coba perhatikan 3 syarat ini. 1, ia memiliki ilmu, yaitu ilmu agama, sehingga ia bisa selamat dari kerusakan. Ia memiliki ilmu, yaitu ilmu agama, sehingga ia bisa selamat dari kerusakan. Terus kedua, lingkungan negeri kafir tersebut tidak sampai merusak agama dan akhlaknya. Lingkungan di negeri kafir tersebut tidak sampai merusak agama dan akhlaknya. Tentu agar tidak rusak ya dia punya ilmu agama tadi yang disebut dalam nomor 1. Terus yang ketiga, ia mampu menampakkan syiar-syiar agamanya. Ia mampu menampakkan syiar-syiar agamanya, yaitu tidak dilarang untuk pakai jilbab, tutup aurat, tidak dilarang untuk pergi sholat di masjid gitu. Ia mampu menegakkan syariat Islam seperti tadi. Terus beberapa contoh? Beberapa contoh kebutuhan yang membuat seseorang diperbolehkan bersafar ke negeri kafir adalah untuk berdakwah, berdagang, berobat, penyembuhan kesehatan, urusan dinas, dan belajar ilmu dunia yang hanya ada di negeri kafir. Nah, misalnya dia mau berdakwah, boleh. Atau berdagang, ya. Tidak ada cara lain karena mungkin rekan bisnisnya di sana, dia harus datang ke sana untuk tujuan itu. Atau berobat, atau urusan dinas dan seterusnya. Adapun bersafar dalam rangka berwisata ke negeri kafir, maka itu adalah safar yang haram. Hal ini berdasarkan dalil yang telah dijelaskan sebelumnya tentang larangan menetap di negeri kafir. Larangan ini juga mencakup menetap yang sifatnya temporer atau sementara waktu, karena aktivitas semacam itu pun dapat membahayakan agama seorang muslim dan akhlaknya, yaitu ketika ia pergi ke sana bukan untuk suatu kebutuhan atau keadaan darurat. Ya, terus sekarang yang ketiga, larangan bersafar untuk ibadah dengan tujuan tempat tertentu kecuali pada 3 masjid. Dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat. Ingatnya, dalam rangka ibadah ke suatu tempat dia itu bersafar. Mau berdoa di tempat itu, dia tujuannya pokoknya mau berdoa di tempat itu. Dia mau sholat di tempat itu. Tempat lain nggak bisa digantikan gitu. Nah, kecuali ke 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasul Shallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, bisa melakukan seperti itu, sengaja pergi ke sana untuk ibadah. Cuma pada 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tempat yang lainnya tidak. Walaupun itu tempat-tempat misalnya masjid ataupun ya selama tadi ya dia nganggap ibadahnya tempat itu saja, tidak di tempat lain. Atau mungkin kuburan-kuburan keramat gitu. Sama. Nah, ini tidak diperkenankan. Safarnya sendiri safar yang terlarang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, la tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh pelana itu ya diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat. Kecuali pada 3 tempat tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terus hadis di atas mencakup larangan untuk safar dalam rangka ibadah ke suatu tempat semata-mata karena tempat tersebut. Jadi setiap safar yang dilakukan dalam rangka ibadah di suatu tempat tertentu adalah terlarang, kecuali ketiga masjid tadi, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun jika bersafarnya karena silaturahim, berdagang, mencari ilmu, rekreasi, maupun kegiatan mubah lainnya, maka tidak ada masalah. Misalnya kita berangkat dari Jawa Timur ke suatu masjid di daerah Jogja untuk menuntut ilmu, maka yang seperti ini tidaklah masalah.
karena tujuan safarnya bukan untuk mengunjungi masjid, namun untuk menuntut ilmu. Nah, kalau misalnya dia pergi ke suatu tempat untuk belajar di situ, seandainya pindah tempat tidak di masjid itu juga dia akan pindah gitu. Maka memang tujuannya bukan masjid, tapi tujuannya untuk belajar, menuntut ilmu, maka dibolehkan. Tidak termasuk dalam larangan hadis tadi. Walau alam, selesai untuk buku ini. Nanti kesempatan besok pagi kita mulai dari halaman ke 289, amalan keliru di bulan Ramadan. Ya, amalan keliru di bulan Ramadan. Mungkin dalam 2 pertemuan ya. Nanti sisanya kita selesaikan di hari Senin ya, pekan berikutnya. Baik, itu saja. Silakan jika ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Bisa dari chat di Zoom terlebih dahulu, monggo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika seorang ART mau bayar zakat fidyah untuk di kampungnya, tetapi dia tidak mudik, apakah boleh? Anak-anaknya tinggal di kampung, apakah dia bayar di Jakarta tempat dia bekerja? Jazakallah khair. Kalau itu zakat fitrah ya, baiknya dibayarkan di tempat orang itu mendapatkan Idul Fitri. Kalau mau ibunya atau ya tadi yang mau bayar itu dia bayar di tempatnya ketika dapat Idul Fitri. Anak-anaknya di kampung dibayarkan di sana juga. Mungkin beda tempat tidak masalah. Nah, seandainya tidak seperti ini pun tidak masalah. Pilih salah satu tempat. Oke, monggo silakan lagi. Selanjutnya Ustaz, Bismillah, Ustaz mau bertanya, bila kita diberi seseorang hadiah berupa barang atau uang dan hadiah tersebut kita sedekahkan, apakah boleh? Dan apa kita atau orang tersebut dapat pahala yang sama? Syukran, jazakallah khair. Ini dalam rangka apa ini? Berinya? Enggak disebut ya? Tidak dijelaskan Ustaz. Misalnya ya beri saja, boleh-boleh saja gitu. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi. Selanjutnya Ustaz, apakah apabila ingin keluar rumah untuk pergi ke pasar yang dekat dari rumah dan belum termasuk jarak safar juga perlu ditemani Ustaz? Tidak. Ini tidak harus kalau tidak termasuk jarak safar ya. Yang perlu ditemani mahram itu kalau sudah menempuh jarak safar yang kemarin kita bahas menurut jumhur 85 kilo keluar dari batas kampung. Setelah keluar dari batas kampung, nah itu ambil keringanan untuk qashar sholat. Ketika safar ini sampai tempat tujuan dan pulang lagi, kalau itu disebut safar maka harus ditemani mahram. Ya, berikutnya lagi. Apakah safar dengan tujuan belajar atau sekolah dan menetap sementara di kota tersebut sampai sekolahnya selesai harus ditemani oleh mahram juga? Tidak. Ustaz? Yang dimaksud adalah ketika pergi safarnya saja. Kalau sudah menetap berarti kan sudah mukim. Namun ketika masih di situ, mukim di situ, ya ini tidak ditemani mahram, nggak masalah. Ketika dia pergi ke situ dan pulang dijemputnya, ini ditemani oleh mahram. Baik, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau misalnya ingin jalan-jalan ke luar negeri, itu misalnya ke Amerika dan Afrika, itu boleh tidak Ustaz? Kalau sekadar jalan-jalan baiknya punya kepentingan saja. Ini demi baiknya diri kita, selamatnya agama kita gitu ya. Sekadar jalan-jalan, dipikir ke Mekah Madinah lebih afdol, lebih utama gitu daripada ke negeri lain gitu loh. Kadang kita sudah keliling dunia kemana-mana, namun umroh haji belum gitu. Sekarang orientasinya diubah gitu, jangan terlalu lihat orang, jangan terlalu lihat saya tuh pergi ke sana gitu, saya pengen lihat sana. Ada tempat yang lebih nikmat, yang jelas ke sana dapat pahala, yang jelas rezeki nggak sia-sia gitu, nggak mubazir. Suasananya lebih enak gitu, lebih tenang, ketenangan itu dapat. Tolonglah buat orientasi seperti ini lebih tidak membuat harta sia-sia ya. Bisa prioritaskan seperti itu. Satu lagi sebelum ke Raisen. Baik Ustadz, kalau mengikuti wisata religi seperti ke makam Wali Songo itu bagaimana Ustadz? Nah itu nanti masuk yang ketiga tadi. Itu tujuannya ke menuju tempatnya untuk ibadah. Baiknya tidak dilakukan. Baik, ke Raisen silakan. Silakan dari Raisen, Bu Guru. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ngajak anak pondok pariwisata tuh gimana Ustadz hukumnya? Terus gurunya itu gimana ya? Kalau apa tadi Bu? Ngajak anak pondok pariwisata jalan-jalan sampai safar Ustadz karena jaraknya jauh. Jadi ditemani mahram enggak?
Anak pondok kan nggak ada mahramnya Ustaz. Nah itu dia yang ini Bu. Nggak usah ya Ustaz ya? Ya mungkin yang dekat-dekat saja Bu, nggak perlu sampai jarak safar. Oh berarti usahakan yang dekat. Ustaz, ini kalau seandainya ada tetangga Islam tapi akhlaknya buruk, yaitu PSK, jual diri, tapi dia minta zakat fitrah, itu boleh apa enggak Ustaz? Kalau ada yang lain mendingan kasih yang lain. Oh, okay. Kemudian Ustaz, ini apa, kalau seandainya saya punya hutang dulu tapi kemudian saya sudah bayar tapi merasa masih kurang atau tidaknya, kurang paham, kemudian pokoknya saya puasa di Senin Kamis, itu boleh tidak? Nah, harus pastikan Bu jumlah. Oh, jadi harus pasti gitu saja, nggak boleh kalau seandainya pokoknya saya puasa deh, kalau seandainya memang pas nanti berarti puasa Senin Kamis, kalau nggak berarti itu gitu. Nggak bisa kayak gitu. Pastikan puasa wajibnya berapa lama, nanti niatan qadha untuk bayar utang yang itu tadi. Nah nanti kalau sudah yakin seandainya mau tutup kekurangan, nah mungkin nanti ada yang kurang pas, nah perbanyak puasa sunnah. Tapi yang yakin, yang jelas pastikan dulu puasa wajib itu berapa yang jadi utang. Oh, gini. Ustaz, satu lagi nggih, bayar haji dengan BPJS dan sudah dikurangi bunganya itu boleh tidak? Bayar apa? Bayar haji, naik haji Ustaz, kita daftar tapi memakai uang BPJS yang beberapa tahun sudah kerja itu Ustaz kan diklaimkan. Itu boleh atau tidak Ustaz? Dana apa ya? Dana kesehatan Ustaz perusahaan. Allah masih bisa. Masih bisa ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Selanjutnya silakan Ibu Herdianti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema Pak Ustaz. Iya. Anda kurang mengerti dan kurang dalam salat tahajud, salat sunnah apa saja ya Pak Ustaz yang bisa kita sertakan selain sholat tahajud itu Pak Ustaz? Ini kapan Bu? Ini tanyanya kapan? Lebih jelas lagi coba soalnya. Sholat tahajud. Iya. Dalam sholat itu apa saja yang kita bisa sertakan di dalam sholat tahajud itu Pak Ustaz? Misalkan selain sholat tahajud, sholat apa gitu Pak Ustaz? Sholat tahajud saja Bu. Apa maksudnya pertanyaannya? Maksudnya boleh disertakan ini nggak Pak Ustaz ya? Sholat taubatan nasuha, sholat fokus hajat, istiqoroh, Pak Ustaz. Fokus tahajud saja Bu. Oh gitu. Sholat tahajud jadi cuma 2 rakaat aja itu ya Pak Ustaz ya? 2, tidak ada batasan jumlah rakaat, minimalnya 2, maksimalnya tidak dibatasi. Oh gitu. Beserta sholat witir di belakangnya. Iya. Dan apakah sholat sunnah harus selalu diawali dengan doa tes Ustaz sebagaimana sholat wajib? Iya, asalnya hukum di sholat wajib berlaku pada sholat sunnah juga. Jadi pakai doa iftitah juga ya Pak Ustaz ya? Iya. Iya. Ustaz. Cukup. Ini sholat wajib. Maaf, satu lagi Pak Ustaz. Sholat wajib fardu, sholat subuh, apakah boleh tidak memakai doa kunut? Sholat subuh, apakah boleh pakai doa kunut? Kalau saya tidak amalkan karena nganggap hadisnya lemah. Oh gitu. Jadi tidak memakai doa kunut boleh ya Pak Ustaz ya? Boleh. Oh iya. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Sri Nur Komaria. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum perempuan yang belum menikah ataupun yang sudah menikah bekerja di luar negeri itu kan haram ya, karena safar tanpa mahram. Apakah bisa menghapuskan dosa-dosanya itu dengan sering-sering bersedekah dan melakukan amalan kebaikan lainnya? Suatu dosa ditinggalkan gitu, jangan dilanjutkan. Jangan karena terlalu pede dengan kebaikan nanti nutupi itu, jangan kayak begitu pikirannya. Ini ditobati baru nanti lakukan kebaikan itu lebih mudah. Jangan pakai jaminan saya nanti mau lakukan kebaikan biar dosa saya terhapus. Iya, itu kalau dapat jaminan seperti itu. Kalau ternyata dosanya tidak bisa dikalahkan dengan kebaikan, gimana coba?
Lalu bagaimana apabila dia tahu hukumnya tetapi dia tetap melakukan? Ya, saran saya Lebih berlipat lagi ya dosanya. saran saya berhenti, maksudnya segera mungkin balik ke tanah air gitu. Oh, jadi solusinya tinggalkan karena Allah ya Ustaz. Iya. Tapi dia tuh bekerja itu untuk memberikan ekonomi lebih kepada orang tuanya. Karena si anak ini perannya sangat besar. Apakah memberikan ekonomi hanya di luar negeri? Tetap tidak bisa mengubah hukum Allah ya Ustaz. Itu tidak darurat, Bu. Kalau darurat itu, kalau saya nggak keluar negeri saya mati itu baru darurat. Itu banyak yang kerja di mana-mana di dalam negeri sendiri bisa kok. Setelah Ustaz, bagaimana bekerja dengan dokumen palsu? Misal umur sebenarnya dia 26 tapi dituakan 6 tahun. Nggak boleh. Begitu juga dengan ijazah SMP ke SMA. Nggak boleh, dosa. Nggak boleh. Kemudian gajinya itu halal apa haram Ustaz? Kalau pekerjaannya karena dari hitungan itu ya, jadi gajinya nanti jadi bermasalah lagi. Walaupun si bos itu mengetahui dia jujur gitu, umur saya segini, terus lulusan saya ini, tetap. Saran saya tidak seperti itu, ubah lagi. Saya kalau bilang iya nanti keterusan ini loh. Jadi seolah-olah legal gitu. Oh, Ustaz. Iya. Saya nggak mungkin ubah hukum, saya nggak mungkin ubah hukum. Mau dirayu-rayu bagaimanapun saya nggak akan jawab ubah-ubah jawaban, nggak akan saya jawab kayak gitu. Dusta gitu. Kalau sudah dusta nggak bisa diubah-ubah lagi. Setelah misal ada jasa penukaran uang, tapi kita berikan 5.000 untuk upah si orang tersebut, tetap nggak boleh ya? Ya, takut hila di situ pengelabuan ya, atau akal-akalan saja gitu. Mendingan enggak. Walaupun kita kasih dia 2.000 atau 5.000 untuk upah gitu, nanti indikasinya sama, indikasinya pingin ada tambahan dalam penukaran uang. Kecuali kalau itu beda jenis, dolar ke rupiah, rupiah ke dolar, itu wajar gitu. Tapi kalau rupiah ke rupiah nggak bisa. Walaupun dengan alasan untuk memberikan jasa tenaga dia gitu. Hilah itu nanti akal-akalan, Bu. Jika pintu ini dibuka, nanti pintu yang haram lain-lainnya lagi terbuka lagi gitu. Nah. Ya Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Tamam. Baik. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ummu Azim. Ummu Azim. Assalamualaikum Ustaz. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bu. Ya, Ustaz. Suaranya kecil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, bagaimana kondisinya Ustaz di tempat Anda ini ada larangan dari pemerintah. Ustaz, 1.200 masjid tidak boleh mengadakan sholat Id, baik di masjid maupun di halaman-halaman. Nah, ini di rumah itu semua tua-tua ini melaksanakan sholat Id, gimana ya Ustaz? Lakukan di rumah saja, manut pada pemerintah, Bu, demi kemaslahatan dan kebaikan kita. Gimana caranya kan? Syarat-syaratnya ada bukunya kan? Nanti baca di rumahesa.com cara sholat Idul Fitri di rumah. Oh baik, terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu Aida Hanum. Ibu Aida Hanum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tema ini mengenai sedekah Ustaz. Apabila saya pernah dengar apabila di pagi hari kita lebih baik bersedekah, kita lebih baik bersedekah di pagi hari akan didoakan malaikat. Apa memang ada dalilnya Ustaz? Ada. Bagi yang bersedekah di pagi hari, Nabi SAW katakan nanti ada malaikat
yang mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti pada orang yang bersedekah di pagi hari. Kemudian bagi yang pelit, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan untuk bersedekah. Namun pemahamannya bukan sedekah, Bu. Pemahamannya itu mencari nafkah kalau menurut Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin ataupun di kitab yang lainnya. Sehingga saya lebih cenderung maknakan itu cari nafkah. Jadi ini untuk para suami yang bekerja, rajin bekerja pagi-pagi untuk cari nafkah. Nah, dapat doa itu. Yang malas kerja dapat doa kebangkrutan dari malaikat. Jadi seperti ibu-ibu gitu kan Ustaz yang tidak bekerja, dia bersedekah di pagi hari, uangnya itu dia kumpulkan dan setelah nanti agak banyak sedikit dia bagi-bagikan ke fakir atau ke infak ke masjid. Bisa saja, bisa. Mudah-mudahan masuk ya. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat tadi. Berarti lebih cenderung ke cari suami-suami. Iya. Insya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Silakan Ummu Alsa. Ummu Alsa. Iya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Iya. Begini Ustaz, Ana didiagnosa kena penyakit kanker. Kemudian setelah menjalani semua pengobatan sampai kemoterapi, dokter bilang kalau ternyata sebenarnya kanker anak ini sudah lama, tapi anak tidak menyadarinya gitu. Kemudian anak flashback lagi, ternyata 3 tahun ke belakang sebelum kanker ini, anak itu haidnya tidak teratur, jadi sebulan sampai 2 kali. Jaraknya lamanya itu 12 sampai 14 hari. Bersih seminggu, kemudian haid lagi 12 sampai 14 hari. Apakah anak harus mengkodok puasa anak itu Ustaz? Dulu ditinggalkan karena haid itu Bu ya? Ya, haidnya jadi 3 tahun sebelum diagnosa kanker ini haid anak sebulan sampai 2 kali. Biasanya enggak seperti itu Ustaz. Biasanya sebulan 1 kali. Berarti ketika tidak puasa, berarti ketika tidak puasa kodok. Bagaimana Ustaz? Berarti kalau tidak puasa kodok Bu. Oh, tetap kodok ya Ustaz ya. Karena sebulan 2 kali itu yang keduanya bukan berhitung penyakit ya Ustaz. Karena sekarang ibu kuat puasa atau tidak? Insya Allah kuat Ustaz. Kalau kuat baiknya kodok saja Bu. Kalau fidyah itu untuk yang tidak bisa puasa secara permanen. Jadi bukan sekadar sakit Bu. Afan. Jadi yang 3 tahun ke belakang itu anak tetap ini ya Ustaz ya, walaupun hitungannya sebulan itu 2 kali, maksudnya di luar normal gitu, tetap harus kodok ya Ustaz. Bisa puasa Senin Kemis dengan niatan kodok aja Bu. Afan. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Silakan Ibu Rizka. Ibu Rizka. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, soal utang puasa Ustaz, kan saya pernah lihat cuplikan di Rumah Show TV Ustaz tentang utang puasa yang bertahun-tahun Ustaz, kayak pas zaman SMP, SD gitu Ustaz. Nah itu kalau misalkan kita sudah meyakini gitu utang yang belum pernah dibayar itu sekian, terus kita tambahin sedikit, itu boleh Ustaz? Yakinnya berapa? Misalnya saya yakinnya 80. Ya sudah, pakai itu ya. Ada kenapa? Pakai yang yakin tadi 80. Nanti sudah kerjakan itu, baru kemudian saya tambah dengan puasa sunnah saja. Oh, tapi kalau misalkan nggak yakin itu boleh dilebihkan gitu? Dilebihkan aja, ditaksir tinggi. Misalkan kita lebihkan, misalnya jadi 80 dibulatkan untuk jadi 100 gitu misalnya Ustaz. Terus kan di situ kan Ustaz bilang yang kedua itu bayar fidyah. Jadi nanti saya bayar fidyahnya sebanyak 100 itu Ustaz.
Kalau kita apa? Iya, misalkan saya genapkan gitu jadi 100 utang puasa saya misal. Nanti saya bayar fidyahnya 100 juga gitu Ustaz. Untuk 100 orang gitu Ustaz. Iya. Boleh nggak bayar fidyahnya lebih dulu sembari kita bayar utang puasa gitu Ustaz. Jadi dilunasin fidyahnya dulu gitu Ustaz. Bayar fidyah dulu baru bayar utang puasa. Iya kan utang puasanya lumayan baru nyadar ternyata lumayan cukup banyak gitu Ustaz. Iya. Terus kita mau lunasi fidyah. Jadi yang lebih dulu tuh kayak lebih cepatnya lunasi fidyah dulu daripada bayar utang gitu. Enggak masalah. Oh nggak masalah ya Ustaz. Oke ya. Makasih Ustaz atas jawaban. Ya. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Erna. Ibu Erna. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalnya gini Ustaz, saya punya seorang asisten rumah tangga, kemudian beliau mempunyai hutang kepada saya. Nah, pada saat saya mengeluarkan zakat mal, bolehkah saya berikan zakat mal saya kepada beliau, tapi dalam bentuk pengurangan hutangnya begitu? Harus dikeluarkan Bu, nggak bisa cuma dikurangi saja. Itu namanya tidak keluarkan zakat. Oh, jadi tetap cashnya dikeluarkan kepada beliau. Nanti sekalian minta dia mana utangnya mau dibayar atau tidak. Oh begitu. Jadi tidak bisa langsung saja dikurangi gitu, tetap nanti, ya harus dikeluarkan. Ibu nggak keluarkan berarti, karena cuma tetap di tangan ibu. Oh iya iya. Oh iya baik. Syukran Ustaz. Oh iya satu lagi Ustaz, untuk masalah ini Ustaz, akikah ya Ustaz. Kan zaman dulu itu saya mungkin keterbatasan ilmu dari orang tua saya juga gitu ya Ustadz. Jadi mungkin saya sudah sebesar ini tuh saya bertanya, ternyata mungkin saya itu belum diakikahkan waktu saya bayi dulu gitu. Apakah saya boleh mengakikahkan diri saya sendiri setelah saya dewasa seperti ini? Jadi gugur Bu, jadi gugur. Oh jadi gugur ya Ustadz. Terus apakah ada dosa atau bagaimana gitu Ustadz? Tidak, karena hukum sunnah tidak sampai wajib akikah itu. Hukum akikah sunnah Bu, tidak sampai wajib. Oh iya. Oh baik. Baik, syukran, jazakallahu khair Ustaz. Ya. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Halimah. Ibu Halimah S. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz mau nanya, kalau misalnya tiba-tiba saya tahu gitu kayak ternyata suami kagum sama perempuan, maaf suaranya. Terus saya merasa kayak udah cemburu kira-kira. Bu, suaranya nggak jelas Bu. Suaranya nggak jelas, pelan-pelan saja. Assalamualaikum Ustaz. Suaranya nadanya pelan aja, maksudnya nadanya nggak terlalu cepat ya. Diulang coba. Oh iya. Ustaz saya mau nanya, kalau misalnya kebetulan saya tahu ternyata suami saya kagum sama perempuan lain, ada teman saya sendiri. Nah, cara yang terbaik untuk mengikhlaskannya gimana ya? Cara tobat untuk? Cara terbaik untuk mengikhlaskannya. Cara terbaik untuk mengikhlaskannya. Itu dengan hubungan yang halal atau tidak? Apanya Pak? Apanya Pak Ustaz? Yang hubungan tadi, suami tadi. Bukan, dia cuma bilang ini suami saya. Terus kebetulan saya tahu kalau dia ternyata kagum sama perempuan lain, ternyata teman saya sendiri. Terus sekarang hubungannya bagaimana? Iya udah ada hubungan juga sih, sampai kayak sempet status WhatsApp-nya supaya dia katanya nggak ngeliat terus gitu. Supaya apa? Sampai sempat kayak dia menutup status WhatsApp si perempuan itu supaya dia nggak ngebuka terus gitu. Ya kalau memang tidak setuju ya tidak ada hubungan sama sekali dulu gitu. Ya untuk mengikhlaskannya gimana? Kadang kalau saya ingat saya marah gitu. Ya bilang aja sama suami. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya.
Ya, berikutnya lagi. Silakan Ibu Dian. Ibu Dian. Ibu Dian, silakan dibuka mic-nya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu suka safar itu kalau nengok anak saya gitu di pondok itu dari Jakarta ke Bogor itu kalau lihat jarak itu udah jarak safar Ustaz. Nah kalau misalnya saya berangkat pagi gitu sekitar jam 10-an itu kemungkinan sampai sana bisa sampai asar sekitar jam 4 gitu, jam setengah 4 atau jam 4. Nah otomatis kan zuhurnya saya lewatkan gitu ya, terlewat gitu. Mau nggak mau kan saya harus jamak nanti di asar. Tapi masih ada kemungkinan ketika waktu zuhur itu saya masih bisa mampir gitu di perjalanan kan karena saya naik kereta kan, jadi saya misalnya sampai stasiun Bogornya sekitar jam 1 itu masih mungkin saya untuk mampir ke masjid. Cuman kadang gini Ustaz, saya udah niatin jamaah aja, nanti ketika sampai di pondok baru saya asar karena saya kan alhamdulillah saya udah istiqomah bercadar. Kadang kalau saya mampir ke masjid atau ke musola itu saya khawatir ada di tempat wudhunya itu kurang tertutup atau mungkin ada beberapa masjid atau musola yang saya temukan itu nggak ada tirai pembatas antara laki-laki dan perempuannya. Itu yang jadi hal-hal itu yang saya bikin saya untuk udah deh jamaah aja nanti itu di kelas itu menurut kalau kayak gitu. Ya, boleh jamaah takhir. Kasus ini boleh jamaah takhir. Untuk kasus boleh jamaah takhir. Nanti lah. Ustaz. Suaranya putus-putus Bu, yang terakhir Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Berikutnya lagi. Satu lagi Ustaz. Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Jadi ada suami mentalak istrinya baru talak 1 sih gitu. Terus sudah melewati masa iddah gitu. Cuman belum sampai proses pengadilan. Itu hubungan antara suami dan istrinya tuh selanjutnya seperti apa Ustaz? Apakah masih mahram atau masih bisa bertemu atau ngobrol atau gimana Ustaz? Status hubungannya mereka? Kalau sudah lewat masa iddah berarti tidak balik lagi kecuali dengan akad baru. Statusnya ya bukan suami istri. Walaupun belum sampai proses pengadilan. Masalah pengadilan kan cuma formalitas. Oh, berarti kalau dalam pandang agama memang udah tidak ada hubungan ya Ustaz? Iya. Terus kalau mereka ngobrol gitu, chatan atau teleponan itu khawatir termasuknya ya Ustaz? Ya, kalau dalam keadaan penting saja baru boleh. Penting aja ya. Baik Ustaz, itu aja. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Silakan Ibu Widya Wahyuningsi. Ibu Widya Wahyuningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan saya mau nanyakan di luar tema Ustaz ya, mengenai tentang surat Ahram. Berdasarkan jika seorang laki-laki dia tidak tahu kalau dia dijadikan pasangan mahram waktu saat umroh oleh travelnya, gimana Ustaz itu hukumnya? Ya, saya nggak setuju Bu. Karena kan bukan mahramnya, kenapa diakui gitu? Iya, maksud saya kita berdosa nggak ya sebagai pihak laki-laki itu? Ternyata pas sampai di pemeriksaan kan nggak tahu mana di bandaranya tuh ternyata persekutuan kita dipasangkan itu Ustaz. Yang masalah kan travelnya Bu. Iya, masalah travelnya, berarti kita nggak berdosa ya Ustaz ya, maksudnya ya, kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu, yang masalah kan travel. Putus-putus Ustaz, nggak kedengeran? Yang masalah travel Bu. Oh, jadi kita nggak berdosa Ustaz ya? Nah, syukur Ustaz. Biasa kalau khairan Ustaz. Baik, saya cukupkan. Nanti insyaallah besok Jumat kita bahas lagi nanti tentang masalah amalan yang keliru di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa sabar menunggu, dan yang belum sempat kami jawab bisa bertanya untuk pertemuan besok pagi. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.